Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Rilian, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Sendang 1, Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan menampilkan kembali koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif yaitu penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif mampu membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, penghargaan, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada dua. Yang pertama, motivasi eksternal, bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi internal, bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol seorang guru yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang paling ideal dan dapat menunjang motivasi intrinsik murid yaitu posisi manajer. Pada posisi ini, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas ataupun sekolah. Segitiga restitusi. Penanganan kasus atau permasalahan murid bisa dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar tercipta profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini?
Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus saya resapi dalam diri, saya wujudkan dalam tindakan, dan saya bagikan kepada rekan guru di sekolah. Apa hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa pemberian penghargaan. Selama ini, saya tergolong sering memberikan penghargaan pada murid. Ternyata penghargaan juga berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, menurunkan motivasi belajar, tujuan murid hanya untuk mendapatkan hadiah, merusak hubungan, dan mematikan kreativitas murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya saya juga harus bisa menempatkan diri saya sebagai manajer dengan cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya pernah menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer dalam menerapkan penggunaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan. Karena dengan posisi kontrol sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid saya dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol saya yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa saja yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, posisi yang paling sering saya pakai yaitu posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saat itu saya merasa benar atas tindakan yang saya berikan terhadap murid dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Meskipun kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya. Namun setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya berusaha merubah posisi kontrol saya sebagai seorang manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya menguatkan murid dengan berkata wajar manusia melakukan kesalahan, serta menanyakan apa alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Namun, saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama atau kolaborasi yang baik antara semua warga sekolah serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif yang saya buat.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bergerak Indonesia Maju.